saya Oktasa Tristiawati. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial pemijatan bayi. Video ini untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan pemijatan bayi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, hindari saat pemijatan bayi itu sedang ngantuk ataupun sedang lapar. Yang kedua yaitu usahakan pemijatan bayi dilakukan di dalam ruangan yang suhu dan pencahayaannya itu tercukupi. Kemudian ada juga beberapa hal yang harus kita hindari saat melakukan pemijatan bayi, itu hindari pemijatan bayi saat bayi tersebut sedang bernafas. Kemudian hindari juga saat bayi itu memiliki luka yang terbuka. Nah, yang satu lagi yaitu hindari jika bayi tersebut memiliki kelainan jantung bawaan. Nah, oke teman-teman semuanya, ada beberapa manfaat dari pemijatan bayi. Yang pertama yaitu peredaran darah lancar. Nah, karena adanya tekanan tertentu itu bisa membuat peredaran darah menjadi lebih lancar. Dengan demikian, aliran oksigen dan nutrisi bisa disirkulasikan dengan baik di dalam tubuh. Yang kedua yaitu lebih rileks dan tidak mudah rewel. Mengapa demikian? Karena pemijatan bayi memberikan stimulasi pada sistem saraf pusat. Jadi otak akan memproduksi serotonin, yaitu zat yang membuat bayi merasa lebih rileks dan tidak mudah rewel. Karena secara psikis, setelah pemijatan bayi akan merasa itu tidur lebih nyenyak. Saat bayi merasa lebih rileks, maka tidurnya pun akan lebih nyenyak. Nah, saat jam tidurnya itu terpenuhi, maka akan membuat tubuh si bayi itu merasa lebih segar dan lebih sehat. Hal ini sangat penting untuk pertumbuhan si bayi tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan nafsu makan. Jadi bayi yang telah dipijat akan meningkatkan kadar enzimnya, penyerapan dan insulinnya, sehingga penyerapan sari makanannya akan menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu bisa lebih cepat berjalan. Mengapa demikian? Karena pemijatan bayi akan membuat saraf sensorik dan saraf motoriknya itu menjadi lebih terangsang, sehingga membuat kekuatan otot dan kekuatan tulangnya itu menjadi lebih terlatih dan bisa menstimulasikan untuk aktif bergerak, termasuk untuk merangkak maupun untuk berjalan. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pemijatan bayi. Sebelumnya diharapkan untuk melepaskan segala perhiasan seperti cincin agar tidak terjadi sentuhan antara perhiasan dengan bayinya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu memijat dari atas kaki hingga ke bawah sebanyak 3 kali. Selanjutnya, gerakan memilin dari atas hingga bawah diulangi juga sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya yaitu kita memijat-mijat antara jari-jari kaki ini, dimulai dari ibu jari dan diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita mengusap bagian telapak kaki menggunakan kedua tangan, dilakukan secara bergantian. Nah, selanjutnya acupressure dimulai dari di bawah ibu jari, kemudian ke atas lagi dan ke bawah lagi. Selanjutnya bentuk tangan membentuk huruf C besar dan ditekan-tekan. Setelah membentuk huruf C besar, kemudian bentuklah tangan seperti huruf C kecil. Gerakan selanjutnya yaitu memijat punggung kaki dan lakukan gerakan acupressure di pergelangan kaki dengan gerakan seperti titik-titik. Kemudian pijat punggung kaki kembali. Nah, setelah itu lakukan gerakan rolling. Dan lakukan gerakan usapan dari atas hingga bawah.
Kemudian untuk gerakan penutup, lakukan pemijatan dari atas hingga bawah lagi. Gerakan selanjutnya yaitu usapkan telapak tangan ke bagian dada hingga bawah sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan menyilang yang masing-masing sisinya pun sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan dari perut ke bawah yang dimulai dari kiri ke kanan sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan satu putaran yang merupakan gerakan titik-titik, tangan kanan di perut sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan memilin sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya yaitu membentuk lingkaran besar sebanyak 3 kali. Dan dilanjutkan dengan lingkaran kecil. Kemudian gerakan menyilang disertai dengan pemijatan bahu dilakukan sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya yaitu tangan maju mundur, dan yang terakhir pijat dari dada sampai bawah. Gerakan selanjutnya dimulai dengan memijat tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu, gerakan memilin dari pangkal ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan gerakan memijat jari-jari tangan, dimulai dengan ibu jari sebanyak 3 kali. Dan kemudian gerakan memijat punggung tangan menggunakan kedua jari. Gerakan selanjutnya yaitu acupressure pergelangan lengan luar dengan gerakan memutar. Kemudian memijat punggung tangan menggunakan ibu jari sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu kita lakukan pemijatan lengan sebanyak 3 kali. Dan dilanjutkan dengan rolling. Gerakan rolling ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, lakukan pemijatan kembali. Selanjutnya, gerakan pertama dimulai dengan kita mentelusuri bagian dahi sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan mentelusuri alis sebanyak 3 kali. Kemudian, pemijatan dari hidung sampai ke bawah sebanyak 3 kali. Setelah itu, pemijatan dimulai dari dagu hingga ke ujung telinga. Kemudian, lakukan dari arah sebaliknya menggunakan jari tengah sebanyak 3 kali. Lakukan gerakan pengusapan dari atas sampai bawah bokong sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan gerakan menyilang. Gerakan ini juga diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan pemijatan dari pinggang ke bawah dimulai dari sisi kiri ke kanan. Ulangi 3 kali. Kemudian gerakan pemijatan dari bawah sampai atas disertai dengan pemijatan bahu. Dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan memutar dari atas sampai bawah sebanyak 3 kali.
Kemudian, lakukan pengusapan punggung secara bergantian dengan kedua tangan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir, pengusapan dari atas sampai bokong sebanyak 3 kali. Baiklah, itu tadi contoh gerakan dari pemijatan bayi yang bisa dilakukan di rumah. Pemijatan bayi ini bisa dilakukan setiap hari sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing bayi. Biasanya, pemijatan bayi ini dilakukan setelah tali pusatnya itu lepas, sekitar 5-14 hari. Untuk durasinya, bayi baru lahir itu cukup dengan 3-5 menit saja, tetapi kalau sudah berusia 1-2 bulan bisa ditambahkan durasinya maksimal 15 menit. Baiklah teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman dan ibu-ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.